Mungkin teman-teman pada ini ya, apa namanya, penasaran juga ya, apa itu PHP 2D atau Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Nah, PHP 2D itu apa sih, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini di podcast Jurdikmat bersama saya Hanggar Arsa Putra selaku host di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang PHP 2D atau kepanjangannya adalah Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Nah, kali ini saya tidak berbicara sendiri ya teman-teman. Kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah Mas Hamdan Sani. Karena beliau udah di sini juga ya. Mari kita kabar-kabar dengan Mas Hamdan dulu nih. Mas Hamdan gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Mas Sanggara. Gimana kabar Mas Sanggara? Oh ya, kalau kabar saya alhamdulillah sehat-sehat, yang keluarga juga sehat. Oh ya, Mas. Kuliahnya gimana, Mas? Kuliahnya masih aman ya, Ini masih aman, masih Masih aman. terkendali dan meskipun di tengah kesibukan yang lain tetap kuliah yang utama. Seperti itu, Oh, Mas. kuliah. Oh ya, Mas Hamdan kan ini udah semester 5 ya. Yang mana matkul-matkulnya malah makin susah ya. Nah, itu Mas Hamdan ada terkendala nggak di semester 5 ini? Barangkali ya ada terkendala ya buat saya juga ini semester 3 kayaknya udah mulai menurun nih semangatnya gitu kan. Kalau dari Mas Hamdan ini udah semester 5 nih gimana, Mas? Yang jelas itu sih semangat dan konsistensinya ya teman-teman ya. Karena kalau semester 5 ini tuh udah mulai bener dibilang Mas Sanggara tadi udah mulai susah. Materi itu udah beda dari yang semester lalu-lalu dan ini udah mulai mikir lah, bener-bener mikir kalau di sini semester 5 itu dan tipsnya ada yang penting tetap jaga semangat, tetap konsisten dan ketika teman-teman mau malas-malasan, ingat orang tua di rumah, pasti harus semangat lagi. Itu sih Mas Anggara. Oke, mantap ya teman-teman. Ini semangat dari mahasiswa semester 5 ini, patut dicontoh ini ya. Gak kayak saya ini semester 3 kayak semangatnya menurun nih. Oke, kita langsung masuk pembahasan aja ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada ini ya, apa namanya, penasaran juga ya, apa itu PHP 2D atau Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Nah, PHP 2D itu apa sih, Mas? Oke, mungkin saya jelaskan secara singkat ya Mas Anggara ya. Jadi tadi PHP 2D itu adalah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Yang mana adalah salah satu program Kampus Merdeka dari Kemendikbud dan ini merupakan suatu ajang bagi teman-teman untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mengabdi pada masyarakat. Sesuai dengan namanya program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Jadi kita bertim di sini saya ber-15 orang di Himatika ini turun ke masyarakat langsung tepatnya di Desa Wonoroto, Giri Panggung, Sanden, Bantul, tepatnya di Pantai Padansari untuk kesalahan program di sana, gitu Mas. Jadi kita ada banyak program di sana dan kita juga didanai langsung oleh Kemendikbud seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Oh ya, tadi kan Mas Hamdan nyebutin bahwa PHP 2D itu kan terjun ke masyarakat. Nah, bedanya dengan KKN atau kuliah kerja nyata dengan PHP 2D itu apa ya, Mas? Oke, langsung jawab ya Mas Anggara ya. Kalau KKN itu langsung program dari kampus, masing-masing kampus itu di semester 7 biasanya. Oh, semester 7 itu baru KKN, sedangkan di PHP 2D ini minimal semester 4. Oh, semester 4. Jadi buat teman-teman yang besok semester 4 itu bisa ikutan, tapi ini untuk tahun ini. Nggak tahu tahun depan kalau berubah lagi regulasinya nanti bakal berubah lagi. Berarti ada Tapi aturannya. iya, untuk tahun ini kita semester 4 minimal, tapi tahun kemarin tuh nggak ada batas semester. Jadi ya apapun bisa ikut sebenarnya. Tapi kalau ini dibatasi semester 4 seperti itu oleh Kemendikbud langsung. Oh, berarti udah berubah ya. Udah berubah. Nah, nggak tahu juga tahun depan gimana kan. Kemudian di bedanya KKN lagi adalah kita ini program bisa lintas jurusan. Dan jadi misalkan gini, kita bentuk tim 15 orang terjun masyarakat dari berbagai jurusan, dari berbagai prodi bisa ikut. Itu sama dengan KKN sebenarnya sih. Tapi yang berbeda adalah kita mendapatkan suntikan dana
dari Internet. Kemendikbud Mm-mm. senilai kemarin tuh saya dapat 35 juta Oh. dan lumayan. Mm-mm. Dan alhamdulillah juga kabar baik dari teman-teman yang lain itu bahwa program ini bisa dikonversi KKN. Jadi meskipun saya sekarang semester 5 nih, semester 5, tapi dengan program ini selesai nantinya, LPJ nanti kelar, nanti kita tinggal mengurus ke lembaga yang terkait untuk gimana mengurus tersebut agar dikonversi jadi KKN. Jadi semester 7 besok kok saya nggak ada KKN lagi. Oh. Jadi kita KKN jalur Excel. Oh. Kalau SMA Excel itu 2 tahun, kalau saya KKN-nya duluan gitu. Oh, itu iya. kabar baik bagi teman-teman angkatan itu saya. Tapi kalau ada juga angkatan yang 18. Jadi yang sekarang KKN, ya KKN-nya tuh dicabut di sistemnya, langsung dipindah tempatkan di lokasi langsung dari PHP 2D seperti itu. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi lumayan ya teman-teman kalau ikut tim PHP 2D, nanti teman-teman di semester 7 nggak perlu ikut KKN lagi nih teman-teman. Ini manfaatnya ya. Lumayan ya teman-teman, untuk persiapan juga buat teman-teman yang nantinya di semester tua mungkin kendala gitu kan. Nah, cara mulai tim PHP 2D ini gimana ya Mas Samdan? Oke. Ini menjawab ya teman-teman, menjawab ya. Jadi sebenarnya program PHP 2D ini itu Himatika itu sudah mendapatkan 2 kali kesempatan, yakni tahun kemarin, tahun 2020 dan tahun ini 2021, dan tahun kemarin pun 2020 saya juga terlibat di sana sebagai salah satu anggotanya, dan kita menyasar di wilayah Tepus, tepatnya di desa Giri Panggung Tepus. Dan alhamdulillah kita sekarang coba-coba lagi nih, barangkali beruntung kan di sini, dan tahun ini alhamdulillah juga kita kembali lolos Donanai dan kita menyasar di Bantul tadi. Jadi yang penting kita tahu info-info dulu dari IG atau dari apa, tapi yang dapat info itu dari IG PKM Dikti itu juga sering-sering nggak PKM, tapi itu ya setara sama PKM PM atau masyarakat. Nah itu jadi itu juga ini ada info-info di sana. Terus di sana tuh di bulan-bulan Maret udah mulai pengumuman, terus disuruh bikin proposal dan lain-lain. Nanti Univ ada kayak semacam pelatihan gitu buat pemantapan program. Kemudian kita bikin tim, kita nyusun proposal, kita nentuin apa yang mau kita bangun di sana. Kalau kita kan misal di sektor pariwisata, kalau kemarin kita di pendidikan sama ekonomi di tahun kemarin, kalau sekarang kita fokus di Bantul di pariwisata. Ya kita nyusun proposal, nyusun lain-lain, nanti ada kelengkapan yang lain, ada berkas-berkas, ada surat-surat yang lain, itu harus diurus, kemudian disubmit ke laman PHP 2D seperti itu, laman official PHP 2D. Oh iya, tadi juga saya baru searching, ada di webnya itu. Ada PHP webnya, 2D. ada webnya. Oh berarti tadi Mas Hamdan nyebutin Mas Hamdan ikut di tahun lalu ya? Iya. Di tahun 2019 gitu ya? 2020. Oh 2020. Oh iya ya 2020. Nah itu perbandingan dari tahun yang 2020 dengan 2021 tuh gimana Mas? Oke. Untuk perbedaannya, untuk dana itu relatif sama ya, dananya relatif sama segitu. Terus kemudian berbedanya adalah tempat itu yang memang kita di Gunung Kidul, di tepatnya di Giri Panggung Tepus, dan sekarang kita menyasar di Sanden Bantul di Pantai Pansari. Kemudian untuk fokus kita berbeda. Kalau kemarin kita pada ekonomi, kayak kita kemarin bikin pelatihan pengolahan ketela, jagung dan lain-lain. Itu yang 2020. 2020. Oh, 2020. Dan kita juga bikin terkait pendidikan, kita ada rumah belajar, rumah kayak semacam kita ada micro teaching di sana beberapa kali. Oh, iya. Ditambah lagi pelatihan pada Bapak Ibu terkait parenting. Kemudian kita juga bersimpati karena di sana susah sinyal. Kita sempat untuk membangun tower di sana juga, tower wifi ataupun sinyal yang bisa dipakai masyarakat untuk sekolah online. Dan sekarang kita berfokus di sektor pariwisata 2021 ya, ini sektor pariwisata. Di pantai ya. Kita di Pantai Padansari, kita mengupayakan bagaimana lebih mengoptimalkan terkait fasilitas dan SDM-nya, karena kita menyadari adanya PPKM ini, adanya PSBB ini membuat
sektor satu itu lumpuh, tutup kan. Jadinya kita mencoba untuk masuk ke sana untuk memperbaiki dan bagaimana untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang di sana, terutama di Pantai Baransari. Nah, kita tidak hanya menyasar di pantai saja, kita masyarakat juga. Untuk programnya nanti ada sendiri atau langsung saya jelaskan saja. Untuk programnya kita di sini ada fasilitas ya, ada fasilitas, ada perbaikan WC, ada pembuatan plang, ada pembuatan spot foto dan lain-lain, lumayan. Dan masih banyak lagi. Jadi itu sudah fokusnya berbeda. Dalam kemarin kita fokusnya ekonomi dan pendidikan, sekarang kita adalah terkait pariwisata seperti itu. Itu yang jadi pokok bedanya seperti itu. Oh ya. Nah, itu kan tadi kan terkait berapa ya Mas proker gitu kan. Nah, kalau tentang hubungan masyarakatnya nih dari tahun 2020 dengan sekarang nih, itu gimana Mas? Baik-baik apa ada kendala gitu? Oke, alhamdulillah baik aja ya. Dan alhamdulillah juga kemarin kan kita lolos di PHPD di desa, namanya Desa Giri Panggung, Gitu. Tepus, Gunung Kidul. Dan kita tidak ingin berhenti di situ doang. Setelah program selesai, kita lanjut di program desa binaan. Bahkan kemarin pun tanggal 13-14 November itu kita ada kegiatan aksi sosial di sana juga sebagai rangkaian dari desa binaan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih hubungannya masih terjalin dengan baik itu dari desa, kelurahan, ataupun baik dari Pak Lurah, Pak Dukuh, ataupun tokoh-tokoh masyarakat terkait itu masih terjalin dengan baik. Kan ya kita bahkan dengan anak-anak pun kita juga udah akrab gitu dengan anak-anak di sana. Jadi masih aman lah dan Aman ya. terjalin dengan baik, insya Allah. Itu yang tahun sekarang ya? Itu kan 2020 kemarin. Oh, 2020. Kalau tahun sekarang itu kita juga kita kemarin itu bahkan ada kegiatan non proker ya. Ada non proker itu kita ada kita membantu pelaksanaan vaksin di kelurahan sana. Jadi kita saking dekatnya dengan kelurahan, diminta tolong untuk jadi petugas input data di vaksin. Kita berapa kali vaksin di sana, kita input data, kemudian juga dengan masyarakat sekitar juga sudah baik, sudah lancar. Bahkan kita pun juga minta tolong untuk pembicara atau materi, itu juga sudah terlaksana dengan baik. Dengan bahkan dengan tokoh-tokoh di pengelola pantai, sana namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Itu juga sudah akrab dan sudah baik dan hubungannya. Bahkan udah kemarin pun tidak sungkan untuk meminta satu program dari kami. Kemarin pun kita akan ada program, ada kegiatan, udah rangkaian banyak, sudah non program. Dari pemuda itu minta untuk menghidupkan kembali latihan jatilan, kesenian jatilan. Nah, akhirnya kita follow up, kita laksanakan kegiatan, kita udah 2 atau 3 kali itu, dan lancar juga alhamdulillah. Dan setiap kegiatan di sana, baik itu gotong royong maupun pembuatan fasilitas itu mereka juga dilibatkan dan ikut aktif terlibat di sana. Jadi udah chemistry udah terjalin lah. Jadi lumayan ya. Lumayan terbantu dan lumayan membantu gitu. Berarti ada masalah-masalah pribadi apa gitu? Enggak, Mas? Kalau peduli saya dengan masyarakat sana itu enggak ada ya. Tapi kadang kala ada lah di masyarakat tuh ada sedikit gesek-gesekan tuh ada. Tapi terjadi baik di masyarakat sana dan masyarakat sana sendiri. Jadi temannya sendiri ada gesek itu juga biasa lah, di masyarakat itu masih ada. Tapi biasa. Alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Bahkan masih sempat sedikit gesekan dengan Polres juga sudah ada, tapi sudah aman, sudah terlaksana dengan baik, sudah terselesaikan dengan baik itu loh. Jadi sudah nggak ada lagi masalah di sana sebenarnya. Jadi lumayan ya hubungan baiknya ya, Mas. Iya, bahkan tambahan juga kemarin kita juga disediain juga rumah singgah di sana. Jadi kita kan sempat curhat sama orang sana nih, Pak, kalau kita bolak-balik dari Jogja ke Bantul terus ya agak capek kalau tiap hari bolak-balik, tapi kalau ada rumah singgah kan jadi enak. Nah, kita akhirnya disediain satu rumah dimana sih ada komplit, ada perabotan, ada perabotan masak dan lain-lain, WC dan lain-lain komplit. Dan kita suruh nempatin seperti itu. Saking baiknya masyarakat sana itu. Jadi itu bukti ininya. Contoh bukti konkretnya ya, contoh bukti hubungannya baik lah gitu kan. Oke. Kita kembali ke ini nih, Mas, proker nih, Mas. Ya. Nah, itu kan di tim kan ada beberapa banyak orang ya. Iya. Nah, tentunya kan ada pembagian ini nggak, Mas? Persi gitu. Buat
jalanin proker di tim PHP 2D ya? Oke. Sebenarnya ada sih terkait pembagian proker itu ada. Kan di sini saya ketuanya kebetulan. Ya satu sama dengan yang lain lah. Ada juga sekretaris ada, berada ada juga eh kayak media atau publikasi itu ada sendiri timnya, terus ada juga terkait editorial. Kalau di sini tuh editorial tuh gini, yang bikin konten terkait penulisan itu editorial. Jadi kayak misalnya bikin bikin kayak jurnal ada sendiri, bikin artikel tuh ada sendiri. Jadi kita sudah ada tim bagian timnya, ada juga tim PJ pengembangan fasilitas pantai, terus kayak background juga ada. Jadi kita sudah ada bagian-bagiannya sudah semua sudah ditentukan. Berarti ada pembagian pekerjaan lah ya buat teman-teman Iya, tim PHP 2D harus gitu ya. kalau gitu nanti di akhir malah susah rancu gitu ya. dan ruwetan gitu. Malah ya harus ada job desk yang jelas itu. Kalau dari timnya sendiri apa ada masalah mas? Misal ada anggotanya yang hilang gitu kan? Oke, kalau tim sendiri tuh nggak ada ya. Sebenarnya kita tuh cuma kendala kadang itu kesibukan masing-masing. Kan kita kan satu mingguan, kadang weekend kan, kadang ada weekend yang acara weekend dan lain itu kadang berlan hadir dan juga kemarin salah satu tim kami editorial di bagian terkait bisnis jurnal dan artikel tadi itu ada yang keterima magang di Pertamina dan di Jakarta dan memang tidak bisa bertemu secara langsung sekarang, tapi untuk rapat-rapat dan job desk-nya masih dapat terhandle karena jauh sini masih bisa aktif masih ya, Zoom masih bisa gimmick masih bisa ya. Jadi itu cuma itu sih. Jadi karena kesibukannya ada yang PH, ada pun Kabid Orsen, ada Kabid BIP, ada wakil ketua DPM, FIPA itu juga ada. Jadi banyak kesibukan antara individu yang berbeda. Jadi kadang agak susah untuk mensinkronkannya. Jadi kita tahu aman, rutin rapat, kita setiap minggu ada rapat sendiri untuk koordinasi. Kita untuk setiap 1 minggu pasti ada orang di sana. Jadi insya Allah aman lah dari timnya sendiri. Nah, itu kan tadi kan terkait tim ya, terkait terkendala dan lain-lain. Nah, untuk manfaatnya dari tim PHP 2D kan tadi kan dari tim PHP 2D kan melaksanakan program kerja untuk desa ya. Sekarang manfaat untuk tim tuh apa ya mas? Gini manfaatnya karena kita itu misal di pariwisata tempat di pantai, kita tuh meroker sambil liburan sebenarnya. Jadi ketika kita weekdays itu mumet tugas ataupun pusing-pusing tugas banyak numpuk terus kita weekendnya ke pantai itu ya meskipun sambil meroker ya tapi kita tetap ada waktu untuk main di sana. Jadi kita tetap proker sambil liburan. Itu yang pertama, itu yang paling kelihatan sih. Soalnya kita main di pariwisata kan, sambil healing sendiri lah, gitu kesannya gitu. Kemudian tadi sudah disebutkan kita ada konversi KKN, terus kita juga bisa jelas ini kita tuh belajar bagaimana terjun bersikap di masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat ini ya. Kadang-kala kita tuh pintar dan paham dalam hal teorinya. Teori gitu. Tapi ketika di pelaksanaannya, kadang pengalaman itulah yang jadi guru terbaik. Nah itu, saya juga gitu sih mas. Pikiran gitu. Jadi teman-teman tuh kadang gila, kadang banyak orang yang pintar, tapi untuk dia sendiri. Jadi ketika dia di masyarakat, dia tuh kurang bisa untuk bergaul atau berserawung dengan masyarakat. Jadi ya ajang belajar kita bagaimana untuk mengayomi, merukuni masyarakat. Itu yang jelas yang jadi pengalaman besar buat kita. Jadi kita gimana sih untuk bersih di masyarakat? Kita disuruh untuk belajar di sana. Jadi nggak mungkin kan kita program masyarakat tapi kita sendiri nggak masyarakat. Jadinya mau nggak mau kita harus belajar bagaimana untuk terjun masyarakat dan kita mempelajari budaya baru, kultur baru di masyarakat. Kadang hal-hal yang terduga di masyarakat tuh dapat terjadi. Jadi kita tuh di sini belajar banyak lah. Kemudian kita juga di sini KKN tadi juga ada kita itu lebih dikenal di masyarakat. Bahkan gini, ada pengalaman satu nih.
kita itu saking karena kita udah dekat sama sana ya. Mm-mm. Kita itu hampir tiap hari masuk ke sana itu nggak pernah bayar parkir dan nggak pernah bayar TPR. Itu salah satu privilege ya. liburan terus jadinya itu hanya. Jadi nggak pernah bayar parkir. Itu kecil sih nilainya, tapi itu berarti bagi kami dan juga salah satu keuntungan juga. Mm-mm. Dengan ya intinya silaturahim itu kita juga penting lah ya. Jadi kita membangun relasi di sana juga, hubungan baik di sana. Dan yang jelas terkait manfaat dari PHP 2D ini juga kita adalah kita kan di sini ada Himatika nih. Ada banyak prokernya di Himatika. Bahkan kemarin kita juga ada kolaborasi dengan Hima lain, bahkan dengan univ lain. Ya. Kita kemarin tanggal 20 Oktober kemarin itu kita bersih pantai bersama Hima Fisika. FIPAPNY. Kita kolaborasi antara Himatika dan Himafi untuk terjun langsung masyarakat untuk membersihkan pantai. Bahkan di hari yang sama, di siangnya, di siang sampai sore itu ada juga di univ lain. Dan ini dari UIN Sunan Kalijaga, UIN Jogja itu bersih pantai di sana juga. Jadi kita ikut mengarahkan dan ikut membantu di sana. Jadi kita juga dapat relasi lebih lah dari sana. Jadi itu, Mas. Jadi dari pengalaman, relasi, manfaat juga banyak ya. Banyak manfaatnya sih. Itu lumayan ya Mas. Lumayan, manfaatnya banyak. Lumayan. Relasi, terus apa lagi? Pengalaman, terus ilmu. Kita di sana ada dari Nukang itu sering kita tuh bikin plak tuh ya. Gerjar-gerji, malu-malu itu juga sering. Jadi kita ya belajar Nukang dari awalnya tangannya mulus dari kapalan itu sering ya biasa lah ya. Ngecat WC kita sering kayak gitu. Jadi jangan cuma paham teori doang ya Mas. Ya dia harus bisa terjun di masyarakat langsung gitu kan. Ya bener sekali. Jadi ya bisa mungkin kita bermanfaat bagi orang lain lah ya. Bermanfaat bagi orang lain. Dan nantinya kita juga ketika kita susah juga ditolong oleh masyarakat yang lain. Oh iya Mas. Itu tim PHP 2D untuk tahun ini itu berjalan berapa lama ya Mas? Oke, kita kalau penyusunan proposal itu dari kapan ya? Dari Maret loh ya. Maret atau Juni tuh. Dan Juli itu baru Juli itu terakhir pengumuman. Juli itu kita ada seleksi, seleksi berkas, seleksi konten, kemudian ada juga presentasi 3 kali. Terus pertengahan Juli itu pengumuman. Jadi mulai perkenalan kembali itu akhir Juli. Dan program benar-benar program berjalan itu baru Agustus sampai akhir November ini. Kalau timeline itu 6 Desember ya, tapi program itu harus kelas bulan November ini. Nanti yang awal November buat persiapan bikin LPG lah gitu. Oh ya. Itu sampai November ini kelar. Oh. Berarti total 5 bulan. 5 bulan sih. 5 bulan kurang lebih 5 bulan, tapi harapannya tidak berhenti di sini. Oh ya. Kedepannya akan terus nyambung terkait silaturahimnya, terkait koordinasinya. juga. Karena sayang nggak ditinggalkan. Kita udah mulai dari nol di sana, tapi kalau ditinggalkan tuh rasanya sayang. Jadi harapannya baik dari kampus, dari tim ataupun dari Kemendikbud itu pinginnya adalah program ini berlanjut sampai seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti di program ini, tapi next tahun diteruskan ke teman-teman yang setelahnya. Nyari ini juga ya Mas, apa calon lanjutan ya? Ya itu nanti gampang lah. Oh ya, terkait pasca atau setelah PHP 2D di desa yang tahun ini di Pantai Pandansari itu mau diapain Mas? Nah ini juga kita masih menggodok nih terkait konsepnya ini. Jadi kita juga masih matang-matang. Apa sih setelah kita pergi itu diapain program pantai itu? Jadi kita ada beberapa rencana. Jadi kita ada rutinan lah, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali bersih pantai di sana sebagai upaya untuk menyambung silaturahim. Kemudian kita juga ada pengawalan terkait publikasinya. Di sana tuh ada IG, ada Facebook, tapi sampai saat ini masih kita coba perbaiki dan harapannya ketika nanti udah kelar, udah baik itu kita ada pengawalan terkait pemantauan. Ini kurangnya apa, evaluasinya apa, itu yang baik itu kayak gini. Kita juga ada pengawalan gitu. Jadi biar tetap nyambung lah. Hubungannya juga. Iya, terus prokernya juga kan. Oh iya Mas, saya lupa nanya tadi.
terkait ini, dari tim itu nanti setelah tim PHP 2D dapat penghargaan nggak dari pemerintah atau siapa gitu? Oke, untuk reward ini atau penghargaan ini itu ada dari kementerian itu langsung sertifikat berupa sertifikat tadi yang disamakan tim dari tim. jadi yang dapat itu adalah ormawanya. Jadi yang dapat besok adalah tim PHP Himatika FWNY. Jadi ormawa ini langsung terkenal di pusat jajaran kementerian. Kalau sertifikat nasional gitu ada nggak? Nantinya dengan dasar hal itu kita bisa mengurus sertifikat itu langsung ke rektorat. Jadi bisa dapat perorangan tuh dapat. Bisa. Ya, dan itu pun juga sudah diakui dengan di UNIF tuh udah diakui. Bahkan yang kemarin pun saya udah punya itu loh yang sertifikat yang sama saya jadi itu masih sudah ada. Jadi nanti ya dapat sertifikat. Tapi itu tuh hanya sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil ya. Ya kalau masyarakat tuh ya kita bolehlah mempertimbangkan terkait apa rewardnya, tapi bukan itu fokus utamanya. Nah, kalau ATSK, kalau ATSK? La roha lil mu'min illa fil jannah. Tiada istirahat bagi seorang mukmin kecuali surga. Waduh, mantap sekali ya belajar di sini juga ATSK. Oke, gitulah ya. Oke, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Mas Hamdan ya teman-teman. Banyak sekali untuk apa itu PHP 2D dan manfaatnya untuk tim PHP 2D, manfaatnya untuk desa yang diberdayakan gitu kan. Nah, kalau dari Mas Hamdan sendiri, apa yang mau Mas Hamdan sampaikan ke teman-teman pendengar ini buat terkait ya PHP 2D ini? Yang jelas gini ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin mengajukan, kita ya kalau mau tanya boleh, dari kami terbuka terkait hal tersebut. Kalau mau tanya pribadi kita juga hal bolehkan. Dan kemudian buat teman-teman yang lain, buat pemuda-pemudi yang masih hobinya mageran, ya beranjaklah dari tempat tidur Anda, buka selimut Anda, ya mulai melangkah lebih jauh. Karena ya mageran tuh boleh, asalkan tahu porsinya dan tahu waktunya. Gitu teman-teman. Jadi ya itu kurangi magernya, kurangi malas-malasnya. Paling enggak kalau teman-teman itu kurang dalam hal akademik, tapi jangan sampai ya. Maka tonjolkanlah keahlian teman di hal yang lain. Gitu. Jadi saya harus sebenarnya nggak terlalu pandai ya di kelas tuh, nggak terlalu pinter banget tuh, nggak, biasa-biasa aja. Tapi saya ini seneng kalau nerawung ataupun bermasyarakat tuh seneng. Jadi terjun masyarakat ya kan saya seneng. Jadi dengan kesenangan saya ini saya coba lampiaskan dengan hal seperti ini, PHP 2D, taksos. Jadinya ya buat teman-teman lain coba untuk mulai berbaur dengan masyarakat sekitar. Ini online kan, ini ini pandemi semua, jadi sangat jarang teman-teman untuk berinteraksi. Mumpung ini udah mulai mereda, tetap itu ya. Vaksin tetap protokol kesehatan gitu ya. Mulailah untuk membaur dengan masyarakat. Takutnya nanti ketika teman-teman KKN atau teman-teman tiba pada masanya di masyarakat, teman-teman nggak punya skill di masyarakat, bingung nanti ya. Bingung beneran, bingung. Jadi ya itulah. Jadi mulailah sibakkan sleep mood Anda dan mulai bangun, mandi, kemudian berjalanlah sesuai dengan kegiatan Anda. Yang penting jangan mager-mager. Terus scroll WA terus, scroll IG terus, kuota habis, nggak dapat relasi. Nah, itulah ya. Jadi itu sih. Cuma itu sih sebenarnya. Masya Allah. Ya ini sharing aja ya. Sharing. Bukan saya siapa tuh, saya bukan siapa, tapi ya ini sharing-sharing aja. Oke, itu ya teman-teman. Pesan-pesan dari Mas Hamdan buat teman-teman, termasuk saya juga nih ya. Yang kamu perubahan ya, ini tersindir saya, tertampar ya. Ini selanjutnya kita ke closing nih teman-teman. Kalau dari Mas Hamdan nih ada mau disampaikan nggak terkait penutupan untuk podcast kali ini? Ya sebenarnya gini teman-teman,
kita sebagai manusia itu saling membutuhkan, dan kurangi ego teman-teman yang lain dan mulailah untuk mencoba untuk mengerti orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah, jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada sesama. Mungkin itu sih. Nanti tidak saya jadi terlalu apa ya, jadi motivator nggak enak ya, kayak di YouTube ya. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini yang itu. Masya Allah, mantap. Dari penutupan dari Mas Hamdan ya, itu bermakna sekali ya teman-teman untuk kita ya, termasuk saya juga kan. Oke, dari tadi Mas Hamdan udah bicara lama panjang ya teman-teman, apa itu PHP 2D, proker-prokernya, terus bandingannya dengan PHP 2D yang tahun lalu ya. Nah, itu lumayan banyak manfaatnya untuk kita semua, termasuk saya dan teman-teman semua. Oke, untuk podcast kali ini kita tutup di sini aja ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah Mas Hamdan. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.